Shalom, selamat pagi bagi semua umat pemenang. Selamat bertemu sekali lagi kuucapkan pada semua. Harapan saya semua dalam keadaan yang sehat semua. Puji Tuhan, sungguh indah penciptaan Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang kami sembah, Bapa, kami datang padamu mengucap syukur pada pagi hari ini atas kebaikan Bapa pada kami, sehingga kami dapat bangun dari ketiduran kami semalam. Pagi ini dengan kekuatan tubuh yang Tuhan beri pada kami. Tuhan, sebelum kami teruskan kebaktian kami serahkan hidup kami padamu. Peliharakanlah kami, Tuhan, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Pimpin kami, Tuhan, ke jalan yang benar. Ya Tuhan, ini permintaan kami padamu, Bapa. Tuhan kami berdoa bagi yang sakit, jamahlah, sembuhlah kami dalam nama Tuhan. Iman kami yang lemah, kuatkan iman kami, kembalikanlah Tuhan, supaya kami senantiasa dekat dengan kamu. Segala kesusahan, masalah kami Tuhan, buka jalan bagi kami keluar dari semuanya. Tuhan, pimpinlah kebaktian kami pada pagi hari ini. Pakai anak-Mu yang membawakan kami dalam pujian penyembahan. Kamu berkatikan kehidupan dia. Pakaikan dia menjadi alat bagi-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Begitu juga Tuhan, firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, urapilah hamba-Mu yang membawakan kami dari firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi berkat bagi kami, supaya firman-Mu itu hanya menjadi makanan rohani kepada hidupan kami. Karena kehidupan kami adalah dalam tangan-Mu ya Bapa. Oh haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan doa kami hanya dalam Tuhan kami yang di surga. Kami berdoa, mengucap syukur, menyatakan banyak terima kasih. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus. Mari sekali lagi pagi ini kita kembali bertemu dan kembali beribadah di dalam ruangan, walaupun dalam online, tetapi saya percaya Anda di mana juga Tuhan yang memberkati kita bersama-sama. Terima kasih atas kesetiaan Anda, Tuhan berkati. Sekali lagi kita mengatakan bahwa Tuhan memberkati Anda dan saya dan kita semua dapat bersama-sama dan bertemu dalam ruangan ini. Jadi puji Tuhan, mari kita buat beberapa lagu untuk meneruskan ibadah kita sesuai dengan pertemuan kita pada pagi ini. Kita buat lagu biasa-biasalah, bertemu dengan saudara. Jadi sesuai dengan pertemuan kita pada pagi ini. Haleluya. Nama
Yesusku. Nama Yesus menghiburkan, nama Yesus menyembuhkan dan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan belajar dengan firman Tuhan, dan kita siapkan hati, siapkan pikiran kita, dan kita tenang di hadapan Tuhan. Dan kita akan diberkati dan kita belajar dengan firman Tuhan yang hambanya menyampaikan kepada kita. Mari kita siap untuk masuk dalam ruangan yang Maha Kudus, yaitu firman Tuhan akan diberikan untuk makanan rohani kita. Haleluya. Kita siap dan kita tenang dan kita naikkan penyembahan ini. Ku masuk ke ruang Maha Kudus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Tenang, haleluya. Sekali lagi, dengan lebih lagi kita naikkan, kita duduk dan diam di hadapan Bapa dalam ruangan yang Maha Kudus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tenang yang Maha Kuasa. Menyembahmu, haleluya. Ku sembahmu, dalam nama Yesus kita duduk diam dan kita mendengar firman Bapa, dan Tuhan berkati kita bersama. Haleluya. Amin. Salam, jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Pada kesempatan ini, sekali lagi saya akan membawa kita belajar bersama-sama
tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Ya, pada kesempatan yang lalu kita telah belajar tentang tanda-tanda yang bersifat umum dari kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-4 sampai kepada ayat yang ke-14. Yang mana kita telah belajar tentang tanda-tanda yang bersifat umum, yaitu di mana tanda-tanda itu terjadi sejak nubuatan itu dinyatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan juga terjadi pada masa sekarang ini, dan akan terus terjadi pada masa tribulasi atau masa kesukaran besar. Jadi pada kesempatan ini saudara, kembali kita akan belajar bersama-sama secara khusus tentang peristiwa yang akan terjadi khususnya pada masa tribulasi saja, atau sejak penandatanganan perjanjian bangsa Israel dengan antikristus suatu hari yang akan datang. Dan sebagaimana yang saya jelaskan tempoh hari bahwa kejadian ini akan terjadi setelah pengangkatan jemaat juga. Jadi saudara Yesus kasihi, apakah tanda-tanda khusus yang akan terjadi pada masa tribulasi ataupun kesengsaraan besar itu? Baiklah, mari kita akan sama-sama melihat Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 mulai sampai kepada ayat yang ke-31. Sekali lagi, Matius pasal 24 ayat yang ke-15 sampai kepada ayat yang ke-31. Dan saya akan membaca untuk kita, dan jemaat Tuhan boleh mengiringi pembacaan firman Tuhan ini. Matius 24 ayat 15 sampai pada ayat yang ke-31 berkata demikian. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya
sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bumi tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dan segala kekuasaan dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpul orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah membaca firman-Mu pada kesempatan ini, dan sebentar kami akan belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Jemaat Tuhan yang mendengar, beri mereka roh pengertian untuk memahami apa yang Tuhan maksudkan lewat firman-Mu. Dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mampukan hamba-Mu menjelaskannya dengan sederhana dan dapat dimengerti oleh jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, jauhkan kami dari gangguan apapun dalam kami belajar pada firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin. Saudara yang Yesus kasihi, seluruh bagian ini yaitu dari kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 sampai pada ayat yang ke-28 adalah membahaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masa kesengsaraan besar ataupun tribulasi. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat yang ke-21, di sana berkata bahwa pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi mulai daripada ayat 15 ini, Yesus berbicara mengenai tanda-tanda khusus yang akan terjadi selama masa kesengsaraan besar itu. Jadi mari kita melihat tanda-tanda khusus yang akan terjadi pada masa kesengsaraan besar itu berdasarkan Matius pasal 24 ayat yang ke-15 sampai pada ayat yang ke-31 ini. Yang pertama itu adalah ayat yang ke-15 sampai kepada ayat yang ke-19. Di sana adalah berbicara tentang pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Saudara Yesus kasih, tanda yang utama yang akan terjadi adalah apa yang dikenali sebagai pembinasa keji. Peristiwa ini ditandai dengan penajisannya bait suci Yahudi di Yerusalem oleh Antikristus, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Di sana berkata, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi ini adalah juga yang disebutkan sebagai zaman antikristus, yang mana antikristus yang akan datang
dan akan mengatur serangan iblis yang terhadap Kristus dan orang-orang kudus sesaat sebelum Yesus Kristus turun ke dalam dunia untuk kali keduanya, serta mendirikan kerajaannya di bumi yang kita sebut sebagai milenium. Jadi saudara Yesus kasih, tanda-tanda kedatangan ataupun kemunculan antikristus itu adalah yang pertama, rahasia kedurhakaan yang sudah bekerja di bumi terus harus semakin meningkat di dalam dunia ini. Semakin meningkat, tidak ada yang baik. Ya, manusia tidak akan kembali berbuat yang baik. Ini dijelaskan di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7. Dan yang kedua itu tanda-tanda kemunculan antikristus itu adalah murtad. Kemurtadan itu terjadi. Ya, harus terjadi. Sama di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ketiga. Ya, mengapa orang murtad? Karena di dalam ayat tadi dijelaskan tentang adanya Mesias palsu, bahkan nabi palsu, ya, yang menyatakan bahwa mereka itu adalah Kristus, sehingga menyesatkan banyak orang. Dan yang ketiga, tanda-tanda kedatangan ataupun kemunculan antikristus itu adalah yang menahan harus disingkirkan dari dalam bumi ini, dalam dunia ini. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7. Yang mana yang menahan itu adalah orang-orang percaya sekarang. Sebab seluruh orang-orang percaya sekarang ini sedang mendoakan kedamaian di seluruh dunia ini. Dan Roh Kudus juga sedang mengontrol sehingga kejahatan itu terkontrol. Tidak begitu berleluasa pada masa sekarang ini, masa anugerah ini. Jadi jika orang percaya dan Roh Kudus terangkat ke surga pada hari pengangkatan, maka boleh kita katakan iblis 100% akan menguasai dunia hingga manusia hanya condong kepada perbuatan jahat ataupun kejahatan ataupun melakukan dosa. Saudara Yesus kasihi, apabila antikristus atau pembinasa keji ini menjadi pemimpin dunia, maka ia akan mengadakan perjanjian dengan Israel 7 tahun sebelum tiba akhir zaman. Dan kita mau melihat apa yang antikristus itu lakukan kalau dia berkuasa dan menguasai dunia pada waktu itu. Yang pertama itu kita dapat melihat bahwa identitinya yang sesungguhnya itu akan ditentukan selama 3,5 tahun. Jadi kemudian 3,5 tahun kemudian, ketika dia mengingkari janjinya ataupun perjanjiannya dengan Israel, yang mana dia akan menajiskan bait Allah orang Yahudi di Yerusalem dan melarang penyembahan kepada Tuhan. Ya, ini yang dijelaskan di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang keempat dan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dan akan merusakkan tanah Palestina. Ini dijelaskan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Demikian juga pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 sampai kepada ayat yang ke-45. Dan yang kedua, apa yang antikristus itu lakukan pada masa kesengsaraan besar itu adalah antikristus itu akan menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan dia akan menganiaya dengan keras mereka yang masih setia kepada Kristus, yang mau percaya kepada Yesus. Ini dijelaskan di dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-7 dan pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Dan ia akan menuntut dirinya sendiri untuk disembah. Itu adalah antikristus karena dia mengaku bahwa dia sendiri adalah Allah dan dia mau supaya manusia itu menyembah dia. Dan yang ketiga,
dengan kuasa iblis, manusia durhaka ataupun antikristus ini, dia akan mengadakan perbuatan ajaib. Dia akan mengadakan tanda-tanda. Dan dia akan mengadakan mujizat-mujizat untuk menyebarkan kesalahan. Ya, itu di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-9. Dan mungkin juga saudara, pertunjukan mujizat itu akan dapat kita lihat melalui TV, melalui media sosial, dan sebagainya, sehingga ia membuat jutaan orang akan percaya kepadanya, yaitu kepada antikristus ataupun kepada iblis itu. Jadi saudara Yesus kasihi, yang walaupun antikristus itu kelihatannya begitu hebat sekali, akan tetapi akhirnya dia tetap juga kalah oleh karena kuasanya Tuhan Yesus Kristus. Kekalahan antikristus ini akan terjadi pada akhir kesengsaraan besar, yang mana iblis akan mengumpul banyak bangsa di Harmagedon di bawah pimpinan antikristus, dan mereka akan berperang melawan Allah dan umat Allah itu sendiri, yaitu Israel, di dalam suatu pertempuran yang melibatkan seluruh dunia akan bergabung menyerang Israel. Hal ini dijelaskan di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-45 dan Wahyu pasal 16 ayat 16. Jadi saudara, bila saat itu tiba, maka Kristus akan kembali dan akan turun tangan secara adil kodrati untuk membinasakan antikristus, bala tentaranya, dan semua yang tidak taat kepada Injil. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-15 sampai kepada ayat yang ke-21. Jadi setelah itu saudara, Kristus akan mengikat iblis dan dia akan mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Dan hal ini dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-6. Dan perkara yang kedua yang akan kita lihat di dalam apa yang terjadi dalam masa tribulasi ini adalah dalam ayat yang ke-20 sampai pada ayat yang ke-22. Di sana berkata bahwa berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Saudara Yesus kasihi, secara geografis biasanya musim dingin di Palestina itu akan terjadi lebih kurang 3 hingga 4 bulan. Dan jika musim dingin itu tiba, maka orang-orang di sana tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak dapat bekerja, mereka tidak dapat keluar rumah sebab terlalu dingin, dan mereka akan tinggal di dalam rumah. Kemudian mengapa jangan pada hari Sabat? Sebab orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu sangat taat pada hari Sabat. Sebab setiap hari Sabat mereka tidak boleh bekerja dan mereka tidak boleh bergerak, bahkan melebihi 400 meter dari rumah mereka sendiri pun tidak bisa. Dan terkadang ada juga yang lebih lagi, yaitu lebih taat lagi dan tidak akan memasak ataupun memasang api pada hari Sabat itu. Jadi jika serangan terhadap Israel itu terjadi pada musim dingin, maka mereka tidak akan bisa bertahan sebab cuaca sangat dingin. Jadi mereka sangat-sangat menderita kalau itu jatuh pada musim dingin. Kemudian jika penyerangan itu terjadi pada hari Sabat, maka Israel juga tidak akan dapat berperang. Sebab pada hari Sabat mereka harus berdiam diri, mereka harus menghormati hari Sabat. Mereka tidak bekerja, bahkan menyalakan api pun tidak bisa. Jadi saudara Yesus kasih, firman Tuhan memperingatkan jika hal itu terjadi nanti, orang-orang Yudea harus melarikan diri ke pegunungan.
Bahkan dia mengatakan yang di peranginan di atas rumah jangan turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Dan yang sedang di ladang jangan ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Lebih baik mereka terus lari. Jadi saudara Yesus kasihi, ini menggambarkan kepada kita bahwa pada waktu itu akan terjadi kesengsaraan besar yang melanda Israel. Dan tidak terkecuali seluruh dunia akan mengalami kesengsaraan besar juga. Sebab antikristus akan menguasai dunia dengan segala sistemnya. Baik itu dari segi ekonomi, yaitu penggunaan chip. Ya, seperti yang dijelaskan dalam beberapa waktu ini. Jadi itu akan digunakan secara mendunia. Dan banyak juga sistem lain yang dia pergunakan sehingga orang-orang yang percaya, mengaku percaya pada Tuhan, mereka tidak akan bisa bertahan. Ya. Dan perkara yang ketiga, dalam ayat yang ke-22, di sana berkata, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkatkan. Dan kalau waktu itu tidak dipersingkatkan oleh karena orang-orang pilihan ini, maka segala sesuatu yang hidup di dalam dunia ini akan habis binasa. Oleh apa, saudara? Oleh karena peperangan. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena gempa bumi dan banyak lagi perkara-perkara yang terjadi di dalam dunia ini pada waktu itu, saudara. Dari saudara Yesus kasihi, yang dimaksudkan orang-orang pilihan di sini adalah bangsa Israel dan bukan kita sebagai gereja. Sebab kita sudah naik ke sorga pada hari pengangkatan jemaat. Karena masa anugerah itu sudah sampai kepada waktunya dan kita diangkat ke sorga. Dan karena seluruh dunia pada waktu itu juga mereka mereka bersatu menyerang Israel. Maka Kristus akan turun tangan menolong bangsa Israel itu sendiri. Jadi ini adalah pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jadi oleh karena Israel itu sendiri yang Tuhan perhatikan, oleh karena merupakan umat pilihannya, maka dia akan turun ke dalam dunia dan membantu orang Israel. Ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa dia akan turun dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, di mana ia terangkat ke sorga lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Itu adalah yang ketiga. Dan yang keempat, ayat yang ke-23 sampai kepada ayat yang ke-26, di sana menjelaskan tentang Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Saudara Yesus kasih, peristiwa Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu ini sudah berlaku sejak nubuat itu disampaikan kepada murid-muridnya dan waktu sekarang ini juga, dan akan terus terjadi pada masa kesengsaraan besar. Ya. Jadi oleh karena kegiatan iblis ini menyesatkan, jadi terdapat banyak orang disesatkan dengan kelicikan mereka sehingga gereja-gereja Tuhan tidak fokus kepada Tuhan. Ya, pada masa sekarang ini pun ada gereja Tuhan yang tidak fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, mereka lebih kepada fisikal, kepada aktivitas, ya, sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Dan terdapat banyak gereja yang tidak menekankan tentang kebenaran Tuhan, tetapi mereka lebih kepada mujizat. Sehingga iman jemaat itu berdiri atas mujizat dan bukan atas firman Tuhan. Kalau ada mujizat baru imannya dikuatkan. Kalau tidak ada mujizat, ya dia tidak mau percaya kepada Tuhan, dia tidak mau berpegang kepada Tuhan dan tidak mau setia dan taat kepada Tuhan. Saudara Yesus kasih. Dan yang ayat yang seterusnya, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-31. Di sana firman Tuhan mengatakan, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Ayat 31, pada waktu itu akan tampak tanda
Anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara Yesus kasihi, firman Tuhan jelaskan bahwa semua bangsa di bumi akan melihat Yesus turun ke dunia dan semua bangsa akan meratap. Jadi coba kita pikir-pikirkan saudara, bagaimana ayat ini boleh digenapi? Ya. Sedangkan Yesus itu dikatakan turun di Bukit Zaitun di Israel. Dan tidak mungkin kita yang ada di sini di belahan dunia akan dapat melihat secara live bahwa Yesus itu sedang turun. Sebenarnya saudara, tidak sulit. Sebab dengan adanya ilmu teknologi yang canggih sekarang ini, maka seluruh dunia akan dapat melihat suatu peristiwa secara langsung. Sepertinya kita lihat ada siaran langsung sukan Olimpik, ada siaran langsung sukan bola sepak, ada kebaktian online, dan kita dapat ikut itu secara online, secara langsung, secara live kita dapat melihat. Jadi dengan kemajuan IT ini saudara, nanti seluruhnya dunia akan menyaksikan bagaimana Yesus itu dan saleh-salehnya akan turun dari sorga dan menginjak kaki di bumi ini, permukaan bumi ini. Jadi saudara, tidak mustahil. Jadi hal ini akan terjadi satu hari nanti di mana waktunya Yesus turun ke dalam dunia untuk kali keduanya. Dan seterusnya, ayat yang ke-31 di sana mengatakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpul orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saudara Yesus kasihi, pada waktu kedatangan Yesus setelah kesengsaraan besar, maka peristiwa yang akan terjadi itu adalah yang pertama, dalam ayat yang ke-30, Allah akan menghukum orang-orang fasik. Demikian juga dijelaskan di dalam Wahyu 19 ayat 11 dan ayat 21, di mana antikristus dan iblis juga akan ditangkap pada waktu itu, bahkan akan dihukum. Jadi dijelaskan dalam Wahyu 19 ayat 20 dan Wahyu 20 ayat yang pertama sampai pada yang ketiga. Dan seterusnya apa yang akan terjadi, peristiwa berlaku pada waktu itu adalah hukuman dan pemisahan orang di bumi yang hidup pada saat kedatangan Kristus. Ya, dalam Matius 13 ayat 41 dan dalam pasal yang ke-25 ayat yang ke-32. Dan yang ketiga adalah dikumpulnya semua orang kudus dari segala zaman, termasuk orang kudus yang sudah ada di sorga, ya, yang bersama-sama dengan sorga, yang naik ke sorga tadi itu, yaitu gereja-gerejanya yang ada pada waktu sekarang ini, ya. Demikian juga mereka yang masih hidup pada yang tidak terangkat dan yang melewati masa kesengsaraan besar selama 7 tahun itu, dan mereka percaya kepada Tuhan, maka mereka itulah akan dikumpul oleh Tuhan daripada segala penjuru bumi. Ya, Matius pasal 13 ayat yang ke-40. Dan kemudian apa yang akan terjadi pada waktu itu, waktu Yesus turun ke dalam dunia untuk kedatangan kedua kalinya, masa kerjaan 1000 tahun di bumi dengan Kristus sebagai raja itu akan dimulai. Ya, dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Jadi saudara Yesus kasih, sebagai kesimpulan, setelah kita melihat secara khusus peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah pengangkatan jemaat, yang mana kesengsaraan besar akan terjadi di dunia ini di bawah pemerintahannya antikristus, maka marilah kita mempersiapkan diri kita baik-baik
menantikan kedatangan Tuhan Yesus ke awan-awan menjemput kita naik ke surga. Itu yang kita emkan. Itu menjadi fokus kita, yaitu pada pengangkatan jemaat. Jangan sampai kita ketinggalan dan masuk ke dalam masa kesengsaraan besar itu. Sebab masa kesengsaraan besar untuk kita memperoleh keselamatan itu tidak mungkin lagi. Dan sebab kemungkinan itu adalah merupakan masa khusus untuk orang Israel bertobat ataupun berbalik kepada Tuhan. Jadi sebagaimana besar dan beratnya pergumulan yang kita hadapi sekarang, marilah kita tetap setia, tetap taat kepada Tuhan sampai waktunya kita dijemput di dalam pengangkatan jemaat itu. Entah itu melalui cara kita yang kita katakan sebagai kematian, ataupun pengangkatan jemaat secara hidup-hidup kita terangkat ke surga. Jadi saudara Yesus kasihi, tetaplah bersabar serta bersandar kepada Al-Masih Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kita. Ya, sehingga waktunya Tuhan datang menjemput kita, kita siap dan kita akan terangkat bersama dengan seluruh saleh-salehnya, terangkat menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan, dan kita akan sama-sama bersama dengan Yesus naik dan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami telah belajar daripada firman-Mu yang berbicara tentang tanda-tanda khusus yang terjadi di masa kesengsaraan besar ataupun masa tribulasi. Dan Tuhan Yesus, Engkau menolong kami untuk memahaminya Bapa. Dan dengan demikian kami dapat mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh menantikan Tuhan menjemput kami pulang ke surga sebelum bahkan pada waktu pengangkatan jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini supaya menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.